Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati fasilitator kami Ibu Irma Suryani Nasution, dan pendamping pengajar praktek kami Ibu Fauzia, dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 033 Senayang. Dalam hal ini saya akan wawancara tentang Bapak tentang kasus dilema di sekolah ya Pak. Pada hari ini bagaimana keadaan Bapak, sehat atau sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, amin Pak. Jadi kemudian pada hari ini juga bacanya begitu cerah juga ya Pak, sehingga kita dapat melanjutkan apa yang telah saya sampaikan kepada Bapak. Saya akan menanyakan kasus-kasus dilema yang ada di sekolah di SD Negeri 033 Senayang. Saya lanjut saja ya Pak ya pertanyaannya. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral? Terima kasih kepada Pak Azrizal, calon guru CGP. Inilah saya jawab. Cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral adalah dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus terjadi dan selanjutnya membuat kesimpulan-kesimpulan sehingga dapat menggunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan yang baik serta berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral. Itu Pak. Jadi dari penjelasan Bapak begitu bagus sekali ya Pak ya. Begitu mantap, yaitu bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, yaitu yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak. Bapak dengan mempelajari atau menyimpulkan kasusnya terjadi selanjutnya, yaitu memberikan keputusan yang begitu tepat ya Pak di dalam mengambil suatu tindakan. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang kedua yang akan saya ajukan kepada Bapak, yaitu selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik Pak Azrizal, akan saya jawab. Untuk kasus dilema terdapat dua kepentingan yang bersama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebaikan. Langkah yang akan saya lakukan adalah mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, mengkaji faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan ataupun orang yang banyak, mengandung nilai-nilai kebenaran ataupun kesetiaan, rasa adil atau balas kasihan, ataupun berdampak untuk menjangka pendek dan jangka panjang. Itu Pak Rizal. Jadi penjelasan dari Bapak itu tentang daripada mengambil sebuah keputusan itu ya Pak, yaitu kepentingan sama-sama benar atau sama mengandung nilai kebijakan. Yang dari penjelasan Bapak yaitu Bapak mengambil daripada intisarinya, itu saya ambil intisarinya itu mengambil nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan ya Pak, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk jangka panjang dan adanya jangka pendek ya Pak ya. Kemudian pertanyaannya punya selanjutnya ya Pak ya, apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, tentunya saya sebagai pimpinan sekolah selalu menggunakan hati nurani, perasaan, nalar saya sendiri, dan semua itu
harus menjalankan juga untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya. Dengan mempertimbangkan pertimbangan peserta didik, jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya saya lakukan adalah melakukan investigasi dengan pemeriksa kembali fakta-fakta dan berusaha menemukan peluang dan mengkaji lebih dalam keputusan yang akan saya buat. Kemudian keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu adalah ada pada dan insya Allah di dalam membimbingan ilahi, maka keputusan yang akan kita ambil adalah keputusan yang baik dan bertanggung jawab. Begitu. Mantap sekali ya Pak, daripada penjelasan daripada Bapak. Nah, jadi Bapak tentunya Bapak sebagai pemimpin di sekolah itu Bapak menggunakan hati nurani, perasaan, nalar ya Pak di dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian tahap berikutnya itu Bapak melakukan dengan investigasi ya Pak ya, atau dengan memeriksa fakta yang telah terjadi. Jadi di sini ada lagi Pak pertanyaannya yang selanjutnya, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih Pak Jar. Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan penyederhanaan pokok permasalahan dan membangun komunikasi dengan baik dan kebijaksanaan, gitu Pak Ija. Iya Pak. Jadi dalam kasus ini Bapak mengambil keputusannya itu yang daripada dilema etika itu yaitu Bapak perlu melakukannya dengan menyederhanakan ya Pak. Pokok permasalahannya. Dan kemudian Bapak membangun komunikasi dengan baik dan kebijaksanaan ya Pak. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan yang selanjutnya, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Baiklah Pak Azrizal. Hal-hal yang merupakan tantangan saya di dalam mengambil keputusan adalah kasus dilema etika sekolah saya adalah hasil dari keputusan yang diambil. Mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya proses untuk dapat memahamkan sebagai orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan bagi saya, serta untuk tetap istiqamah di dalam menjalankan keputusan yang sudah kita siapkan, kita sepakati. Iya Pak. Jadi hal-hal yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika di sekolah itu Pak, Bapak itu mengambil keputusannya itu ada yang pihak yang menerima atau ada juga pihak yang tidak menerima. Jadi dengan itulah Bapak selalu tabah hati ya Pak. Apa yang menerima daripada yang telah terjadi itu ya Pak ya di dalam kasus ini ya Pak. Jadi Bapak mengambil keputusan itu berdasarkan kesepakatan ya Pak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, terima kasih Pak. Ya, kami memiliki tata cara tapi tidak ada jadwal. Tentu di dalam menyelesaikan sebuah kasus yang kami lakukan hanya memprioritaskan kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan kepentingannya. Kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, positif, beserta aman dan nyaman buat semua warga di sekolah tersebut. Iya Pak, jadi di dalam tata cara ini tidak ada jadwalnya ya Pak ya. Ya. Kemudian untuk menyelesaikan sebuah kasusnya itu Bapak melakukan yaitu memprioritaskan kasus yang mana ya Pak ya, yang harus diselesaikan secara cepat. Nah, kemudian dari mana tergantung jadi kasus itu berat atau ringan ya Pak ya. Ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ya Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, baik. Jadi faktor-faktor yang selama ini mempermudah saya dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah kami selalu berkomunikasi yang baik dengan semua warga sekolah ataupun masyarakat sekitar. Harus pandai mengelola emosi dengan baik dan pemahaman tentang teori dan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu di dalam mengambil keputusan. Gitu Pak. Tepat sekali Pak, daripada penjelasan Bapak begitu bagus sekali ya Pak ya. Jadi faktor-faktor yang telah Bapak ambilkan itu keputusan dilema itu, yaitu adanya berkomunikasi ya Pak ya, yaitu semua warga sekolah dan masyarakat, sehingga di dalam mengambil keputusan itu dapat disepakati ya Pak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, terima kasih. Pengambilan yang saya petik dari pengalaman keputusan dilema etika adalah di dalam mengambil sebuah keputusan kita harus selalu mengidentifikasi jenis kasus yang dialami oleh peserta didik ataupun warga sekolah. Kemudian ambil langkah cepat dengan melakukan pengujian terhadap kasus tersebut dengan menguji dengan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan yang akan kita ambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan peserta didik ataupun warga sekolah kita. Demikian Pak. Oh iya, mantap sekali ya Pak. Daripada semua hal yang telah Bapak sampaikan, Bapak ngambil petikan daripada pengalaman Bapak ya, adalah mengambil keputusan etika itu, yang mana pembelajaran itu pada dalam pengalaman keputusan dilema etika itu adalah yaitu mengambil sebuah keputusan harus selalu mengidentifikasi jenis kasus-kasus yang
yang telah dialami oleh peserta didik atau warga sekolah ya Pak. Kemudian adanya perlu langkah ya Pak ya, langkah yang cepat dengan pengujian benar, lawat atau salah ya Pak ya. Dapat menentukan sehingga dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga putusan yang akan kita ambil sesuai dengan prinsip yang tidak merugikan peserta didik dan warga sekolah ya Pak. Ya. Mantap sekali ya Pak. Jadi daripada wawancara saya kepada Bapak begitu bagus sekali Pak, sehingga apa dari penjelasan Bapak ini adalah sebagai daripada pelajaran saya untuk nantinya yang bisa saya terapkan di sekolah ya Pak ya. Sebagai contoh teladan Bapak telah menerapkan D5 TK ya Pak ya di sekolah. Jadi sampai di sini dulu Pak daripada wawancara saya kepada Bapak tentang D5 TK ini di sekolah. Saya mohon maaf ya Pak apabila ada kata-kata saya yang menyinggung daripada perasaan, yang mana ada manusia ini ada yang salah ucapannya, ada yang benar ya Pak ya. Dengan ini saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam hal ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah, yaitu Bapak Bahari. Beliau adalah kepala sekolah SD Negeri 008 Senayang. Yang kami hormati fasilitator CGP Angkatan 10 kelas 7-8 Ibu Irma Suryani Nasution. Yang kami hormati pengajar praktek CGP Angkatan 10 kelas 7 Kabupaten Lingga Ibu Pauziah. Dan yang kami hormati kepala sekolah SD Negeri 008 Senayang Bapak Bahari. Serta perkenalkanlah saya sendiri CGP Angkatan 10 kelas 7 Kabupaten Lingga, nama saya Has Rizal. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Bapak Bahari. Sebelumnya Pak, bagaimana Pak keadaan Bapak pada hari ini? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Amin. Jadi sebelumnya saya telah konfirmasi kepada Bapak, meminta izin untuk mewawancarai Bapak di sekolah Bapak tentang dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak. Pada hari ini kita akan melakukan wawancara ya Pak. Yang mana sebelumnya di sini saya mewawancarai Bapak, bukan saya ingin mengetahui daripada kelemahan daripada apa yang terjadi di sekolah Bapak, tetapi di sini intinya Pak, saya yang ingin mengetahui bagaimana Bapak mengatasi permasalahan yang ada di sekolah Bapak tentang dilema etika. Saya langsung saja Pak ya pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi cara saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika dan atau bujukan moral adalah dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi serta selanjutnya membuat kesimpulan sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan yang baik serta berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral tersebut. Ya Pak, terima kasih ya Pak ya. Jadi di dalam hal ini Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu Bapak melakukannya dengan cara mempelajari dan menyimpulkan kasus-kasus yang terjadi dan selanjutnya membuat kesimpulan sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan baik itu berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral di sekolah Bapak ya Pak. Ya. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang kedua Pak.
selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya. Jadi untuk di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan, langkah yang akan saya lakukan adalah mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, mengkaji faktor atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau untuk orang banyak, mengandung nilai-nilai kebenaran dan kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk jangka pendek atau jangka panjang. Ya, Pak. Ya. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak. Jadi di sini dalam kasus itu di mana terdapat dua kepentingan ya, Pak, yang Ya. Bapak ambil. Jadi kedua hal itu sama-sama benar, tersebut mengkaji bagaimana kita mengkaji faktor apa atau pihak mana yang harus kita pilih, benar atau salah ya, Ya. Pak ya. Ya. Kemudian Pak, pertanyaan yang ketiga, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi gini, jadi untuk saya sebagai pimpinan sekolah tentu menggunakan hati nurani, ya, perasaan serta nalar saya sendiri, untuk itu harus sejalan juga untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan yang besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus ini berhubungan dengan peserta didik. Jadi kasus dan pada prinsipnya berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya yang saya lakukan adalah melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan berusaha menemukan peluang dan mengkaji dalam sebuah keputusan yang akan saya buat. Kemudian keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu adalah dan insya Allah dalam bimbingan ilahi, maka keputusan yang akan kita ambil akan adalah keputusan yang baik dan bertanggung jawab. Ya Pak, mantap sekali Pak. Yang mana langkah-langkah yang telah Bapak ambil untuk di sekolah Bapak ya Pak. Yang mana yaitu dengan Bapak menggunakan hati nurani Bapak. Ya, ya. Kemudian perasaan, nalar, kemudian Bapak betul-betul itu ada pandangan kepada siswanya ya Pak ya. Kemudian Bapak memperhatikan adanya hasil akhir berpikir ya Pak ya. Berpikir yang mana itu adanya peraturan. Itu yang telah Bapak lakukan ya, peraturan yang telah Bapak terapkan. Selanjutnya ya Pak, pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Dalam kasus pengambilan keputusan maksud saya di dilema etika, hal yang efektif yang perlu kita lakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun komunikasi dengan baik dan serta kebijaksanaan. Ya Pak. Jadi di sini dalam hal apa saja selama ini Bapak anggap yang paling efektif ya Pak, yaitu pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal-hal yang efektif ya Pak. Yes. Yang sifatnya positif, bukan yang kita ambil negatif ya Pak. Yeah. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak. Yeah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Jadi hal-hal yang merupakan tantangan bagi saya adalah di suatu keputusan itu ada pihak-pihak yang mungkin tidak berkenan dengan keputusan saya, dan ini kita ambil supaya pihak yang menerima sepenuhnya, ada pihak yang tidak menerima. Proses itu dapat memahami sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan tersebut. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan bagi saya, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan sebuah keputusan yang telah disepakati ya. Jadi ya Pak, dalam merupakan tantangan ya Pak di dalam Bapak mengambil kasus dilema etika ini, yaitu ada yang menerima, ada yang tidak. Tetapi Bapak sebagai pimpinan, Bapak tetap mengambil hal-hal yang untuk menuju kebenaran ya Pak ya. Selanjutnya ya Pak, pertanyaannya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal
jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, memang sebelum kita mengambil keputusan, jadi tentu ada tata cara, ya. Ya. Tata cara tetap pada jadwal tertentu dan menyelesaikan sebuah kasus yang perlu kita laksanakan secara kekeluargaan, ya. Yang hanya kita lakukan memprioritaskan kasus mana yang harus atau perlu diselesaikan secepatnya, tergantung dari jenis kasus. Pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya, agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif, beserta aman, nyaman untuk buat semua warga sekolah. Jadi dalam hal ini kasus yang Bapak ambil itu kasus yang sifatnya berat ya Pak. Kasus ringan itu ibaratnya itu tidak Bapak ambil kan ya Pak ya. Seharusnya itu memang ya Pak kita itu kalau kasus yang sifatnya ringan itu biasanya kita bisa musyawarah ya Pak ya. Iya. Selanjutnya ya Pak, pertanyaan selanjutnya, adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Jadi faktor-faktor yang selama ini mempermudah saya untuk mengambil keputusan adalah selalu berkomunikasi baik dengan semua warga sekolah ataupun masyarakat sekitar, dan kita harus pandai mengelola emosi ya dengan baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Ya. Jadi Pak, jadi yang Bapak ambil itu ya Pak, faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah Bapak itu yaitu Bapak selalu berkomunikasi atau bermusyawarah dengan warga sekolah dan juga masyarakat ya Pak. Ya baik sekali ya Pak ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Di pembelajaran yang saya petik dari pengalaman keputusan dilema etika adalah mengambil sebuah keputusan yang kita harus selalu mengidentifikasi jenis kasus yang dialami oleh peserta didik ataupun warga sekolah. Kemudian kita mengambil langkah-langkah cepat dengan melakukan pengujian ya terhadap kasus tersebut dengan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma yang akan kita pilih, sehingga keputusan yang akan kita ambil sesuai dengan prinsip-prinsip dan tidak merugikan peserta didik ataupun semua warga sekolah. Ya Pak, benar sekali Pak ya. Jadi di dalam pembelajaran yang Bapak yang dapat Bapak petik yaitu adalah dalam mengambil sebuah keputusan itu harus selalu mengidentifikasi ya Pak. Jenis kasusnya sehingga tidak adanya saling merugikan antara warga sekolah dan siswanya ya Pak ya. Sekian ya Pak ya daripada yang telah saya ajukan daripada wawancara pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya Pak. Jadi saya pun sangat berterima kasih sekali atas bantuan daripada wawancara Bapak pada hari ini, sehingga apa yang saya dapatkan pada ini sebagai pelajaran saya untuk di sekolah saya nanti ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.